Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan SDS yang menghubungkan Desa Wirasaba dengan Kelampok ini seperti yang tadi saya katakan dipasang ya, batang-batang bambu secara horizontal. Nah, sehingga jembatan itu bisa dilalui oleh misalnya becak, kemudian sepeda, dan juga motor. Ya memang karena bisa juga bambu-bambu itu licin, ya bisa juga orang bisa terpelanting jatuh gitu ya. Tapi kelihatannya kasus itu sedikit sekali terjadi. Nah, bisa dikatakan bahwa jembatan itu telah menempati fungsinya untuk bisa membuka isolasi ya, Desa Wirasaba yang ada di pedalaman di sebelah utara Sungai Serayu. Jadi pada dasarnya Desa Wirasaba itu tanpa jembatan kereta api SDS, maka ia merupakan desa yang terisolasi. Artinya kalau ia mau pergi ke Bukateja juga akan keluar dari desa itu ya, mengarah ke arah timur ya, nanti akan bertemu dengan jalan Kelampok Bukateja. Nah, kemudian ketika ada rel kereta api jembatan itu, maka penduduk desa Wirasaba itu hampir bisa dikatakan jembatan itu selalu ramai ya, dilalui oleh para pedagang ya, dan juga rumah tangga yang misalnya pergi ke pasar eh, Kelampok ya, mereka belanja ya. Jadi rupanya memang jembatan SDS itu tahun 1981 ini benar-benar sangat bermanfaat bagi penduduk pada masa itu. Nah, sehingga mereka bisa bebas untuk pergi ya ke Kelampok yang merupakan salah satu kota ya, ibu kota dari Onder Distrik Purwareja Kelampok atau Kecamatan Kelampok ya. Jadi Kelampok merupakan kota yang cukup ramai pada waktu itu. Nah, sehingga penduduk Wirasaba bisa berbelanja ke pasar, berbelanja ke toko-toko di kota itu. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa jembatan yang dibuat ya pada masa SDS itu ternyata memang sangat berfungsi. Nah, selain yang menggunakan kendaraan bermotor atau sepeda atau becak, pejalan kaki juga kelihatannya sangat banyak. Jadi artinya orang yang berjalan kaki ya bolak-balik gitu ya antara Wirasaba dengan Kelampok ini juga tergolong ramai pada waktu itu tahun 1981. Jadi memang jembatan itu mempunyai fungsi untuk membuka isolasi itu. Nah, pada zaman dulu hubungan antara selatan dan utara Sungai Serayu gitu ya. Ini ditempuh ya dengan penyeberangan perahu. Jadi sebenarnya Wirasaba itu kalau dilihat dari sisi posisinya di sebelah utara Sungai Serayu adalah tempat yang terisolasi sebenarnya. Tetapi karena mempunyai tradisi yang sangat bagus terutama dalam hal penyeberangan
perahu tambang. Maka terisolasinya wirasaba ini tidak begitu mempersulit gitu ya. Tetapi justru di situ wirasaba menjadi daerah yang bisa dikatakan aman ya, kondisinya bisa stabil, artinya musuh-musuh dari luar tidak mungkin datang ke tempat itu, terutama yang berada di selatan Sungai Serayu. Nah, jadi keterasingan itu memang ya ada fenomenanya, terutama ketika Adipati Wargotomo terbunuh di Desa Bener, maka ketika pulang ke Wirasaba, ternyata memang akhirnya Adipati Wirasaba yang keenam itu dimakamkan di Kelampok. Ya, jadi karena mungkin lebih baik dimakamkan di Kelampok daripada dibawa ke Wirasaba melalui jalur perahu tambang gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mencari makam Adipati Warga Utama 1 tidak akan ditemukan di Wirasaba, tetapi ditemukan di Kelampok. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.